Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Rashida alias Salsabila dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil akhir dari proyek kami yang berjudul Implementasi Bisnis Intelligence pada DVD Rental Database menggunakan Pentaho, PostgreSQL, dan Tableau. Proyek ini dikerjakan secara berkelompok bersama rekan saya yaitu Muhammad At-Tariq dan Rafika Ananda. Untuk selanjutnya, latar belakang dalam era digital seperti sekarang, data menjadi aset yang sangat penting bagi perusahaan. Untuk dapat memahami perilaku pelanggan dan mengoptimalkan strategi bisnis, perusahaan dapat membutuhkan analisis data yang mendalam dan akurat. Khususnya dalam industri penyewaan DVD, banyaknya transaksi harian yang terjadi membuat data menjadi semakin kompleks. Karena itu, dibutuhkan sistem yang mampu mengolah dan menyajikan informasi dengan cepat, tepat, dan relevan. Namun kami mengidentifikasi beberapa permasalahan utama yang sering muncul dalam sistem penyewaan DVD tradisional, yaitu satu, kurangnya visualisasi data yang mendalam sehingga menyulitkan manajemen untuk mengambil keputusan strategi secara efisien. Dua, kesulitan dalam melacak performa penyewaan. Tiga, tidak adanya sistem terintegrasi yang bisa memberikan insight real time terhadap perilaku pelanggan maupun efektivitas layanan yang dijalankan. Untuk tujuan ini yaitu membangun dashboard interaktif, mendukung pengambilan keputusan bisnis, serta tiga, mengidentifikasi pola tren. Selanjutnya, manfaat dari proyek ini untuk yang pertama, manfaat teknis yaitu meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktis dalam penggunaan perangkat ETL, pembuatan data warehouse, dan juga data mart. Kemudian, meningkatkan kemampuan visualisasi data menggunakan tabel publik dan mengimplementasikan model stack skema dan juga dashboard interaktif. Nah, untuk manfaat proyek ini dari segi bisnisnya, yaitu dapat menyajikan wawasan bisnis yang lebih mendalam mengenai pola transaksi penyewaan, preferensi film pelanggan, kinerja inventaris, dan efisiensi operasional toko. Kemudian, dapat mendukung keputusan strategis berbasis data, sehingga hal ini dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, seperti misalnya dalam strategi pengadaan film baru, penentuan harga promosi, atau optimalisasi penempatan stok. Dan yang terakhir adalah mempermudah monitoring dalam mendapatkan pendapatan dan juga tren penyewaan. Selanjutnya untuk ruang lingkup proyek dan juga batasannya. Yang pertama, ruang lingkupnya, yaitu proyek ini mencakup proses ETL dimulai dari tahap staging, data warehouse, hingga visualisasi. Selanjutnya fokus pada data transaksi, rental film, yaitu pelanggan, film, dan juga pembayaran. Selanjutnya ada pembuatan dashboard interaktif dengan metrik KPI dan performa penyewaan. Batasan proyeknya. Yang pertama ada data ini hanya bersumber dari database DVD rental yang diberikan. Lalu yang kedua, analisisnya terbatas pada atribut yang tersedia. Lalu yang ketiga, proses real time dan integrasi eksternal tidak dilakukan karena data yang digunakan tidak live. Untuk selanjutnya, proses pengerjaan.
Oke. Untuk proses pengerjaan, yang pertama yaitu input database. Langkah paling awal dalam implementasi proyek adalah persiapan database sumber. Proyek ini menggunakan database DVD rental yang disediakan dalam format file menggunakan perangkat lunak manajemen database DBWare. File tersebut direstore ke dalam server PostgreSQL. Proses ini menciptakan sebuah database baru yang berfungsi sebagai simulasi sistem operasional atau OLTP dari bisnis penyewaan DVD. Database OLTP ini menjadi satu-satunya sumber data mentah untuk setiap proses ETL yang dilakukan selanjutnya. Struktur tabel dan data di dalamnya dibiarkan dalam keadaan asli untuk mempresentasikan kondisi dan transaksional di dunia nyata. Yang kedua yaitu staging area. Untuk staging dilakukan dengan cara paralel. Dibuat dalam sebuah database terpisah di PostgreSQL untuk mengisolasi sistem sumber. Untuk setiap tabel pada database OLTP, dibuat sebuah transformasi khusus di Pentaho Data Integration atau PDI. Transformasi ini bertugas melakukan ekstraksi data ke satu dari tabel sumber dan memuat ke dalam tabel staging baru. Proses ini tidak melibatkan transformasi data yang kompleks karena tujuan utamanya adalah untuk menciptakan salinan data yang stabil dan terpisah, sehingga proses pembangunan data warehouse yang lebih berat tidak akan mengganggu kinerja database operasional. Selanjutnya masuk ke desain data warehouse. Fase ini adalah fase di mana data dari staging area diubah menjadi model star schema yang terstruktur dan dioptimalkan untuk analisis. Proses ini melibatkan pembuatan serangkaian tabel dimensi dan juga fakta. Yang pertama yang dibuat adalah tabel dimensi dating. Tabel dimensi ini dibuat secara prosedural tanpa bergantung pada data dari staging, menggunakan step, generate rows di Pentaho, lalu membuat 730 baris data untuk merepresentasikan setiap hari dalam rentang dari 1 Januari 2005 hingga 31 Desember 2006. Selanjutnya, step kalkulator dan formula digunakan untuk menghasilkan berbagai atribut dari setiap tanggal seperti tahun, kuartal, nama bulan, hari dalam minggu, serta date key unik yang berfungsi sebagai primary key. Tabel dimensi selanjutnya yaitu tabel dimensi customer. Tabel dimensi ini adalah tabel yang paling kompleks, di mana ini mengimplementasikan logika SCD tipe 2. Proses ini dimulai dengan step table input, lalu menggabungkan data dari 4 table staging menggunakan query SQL di tabel input ini. Ada customer, address, city, dan juga country. Aliran data yang sudah tergabung ini kemudian melewati serangkaian step pembersihan seperti if field value is null di sini, dan juga untuk menghilangkan alamat yang kosong serta membuat field baru full name, yaitu menggabungkan antara first name dan juga last name.
Proses ini diakhiri dengan step lookup or update, yang secara otomatis membandingkan data baru dengan yang sudah ada, melacak perubahan histori dan mengelola kolom customer key, start date, end date, serta is current. Tabel dimensi selanjutnya yaitu tabel dimensi field. Untuk ketiga tabel dimensi yang dihasilkan setelah ini yaitu film, store, dan juga staff. Ini dibangun menggunakan dimensi tipe 1 dengan pendekatan script SQL yang sama seperti sebelumnya, menggabungkan beberapa tabel dari staging area menggunakan join di script SQL-nya. Lalu output dari query ini dialirkan ke step selanjutnya untuk membuat surrogate key. Dan terakhir dimuat ke tabel tujuan, yaitu tabel yang ada di database data warehouse dengan skema public. Ini berlaku sama untuk ketiga tabel dimensi ini, yaitu film, store, dan juga staff. Lanjut ke tabel fakta, yaitu tabel fakta rental. Tabel ini dibangun menggunakan pendekatan hybrid, di mana sebuah tabel input dengan script SQL digunakan untuk mengambil dan menggabungkan data transaksi inti dari rental, inventory, dan juga payment. Di sini juga mengambil data dari customer key, dari customer. Selanjutnya dialihkan ke stream lookup yang berguna untuk mencocokkan customer ID dengan dimensi customer yang dibuat sebelumnya. Selanjutnya step database lookup digunakan secara berantai di sini untuk mengambil field key dari setiap tabel yang digunakan dari tabel dimensi masing-masing. Terakhir, step kalkulator digunakan untuk menghitung metrik turunan seperti rental duration days sebelum data final yang berisi kunci dan metrik dimuat ke dalam tabel fakta rental yang ada di database data warehouse. Lanjut ke tabel fakta selanjutnya, yaitu tabel fakta payment. Proses pembuatannya mirip dengan sebelumnya, yaitu dengan pendekatan hybrid namun lebih sederhana. Data diambil dari staging payment, kemudian melewati serangkaian database lookup dan juga stream lookup untuk mengambil key value dari masing-masing tabel. Hasilnya kemudian dimuat ke dalam tabel fakta payment yang ada di database warehouse, data warehouse. Selanjutnya ke pembuatan data mart. Pada tahap terakhir ini, pemodelan data adalah pembuatan data mart yang menghasilkan file master transactions dibuat untuk keperluan visualisasi. Proses ini menggunakan step table input dengan query SQL yang menggabungkan banyak field dari tabel-tabel yang sudah diolah pada data warehouse sebelumnya. Hasilnya adalah sebuah tabel flat yang sangat lebar dan sudah denormalisasi, di mana setiap baris mewakili satu transaksi rental lengkap dengan semua atribut deskriptifnya sesuai ketentuan proyek. Output dari transformasi ini dibuat menjadi dua,
yaitu di tabel output ini yang satu akan masuk ke dalam database dengan nama database data mark, database tersendiri, skema public, lalu output yang kedua akan menjadi text file dalam format CSV seperti ketentuan tugas. Lanjut ke visualisasi. Baik, selanjutnya masuk ke dashboard visualisasi. Di sini yang pertama kami membuat kami membuat pie chart yang bernama rental status. Nah, rental status ini menampilkan distribusi status dari penyewaan film tersebut, yaitu ada overdue dan juga on time. Nah, di sini dari hasil eh, kalkulasi kita itu sebesar 98,86% yang melakukan penyewaan dengan total 15.865 rental itu eh, ter- terdeteksi overdue. Kemudian 1,14% yang mana adalah 183 rental terdeteksi on time. Hal ini mengindikasikan sistem pengembalian yang kurang efisien dan kepatuhan pelanggan yang cukup rendah. Selanjutnya yang akan saya tampilkan itu di most rented film. Nah, visualisasi ini bentuknya bubble chart. Di sini menampilkan 5 film yang paling sering disewa oleh pelanggan. Berdasarkan total payment amount, di sini juga kalau di hover terlihat total revenue per masing-masing filmnya. Itu ada Zoro Arc sebesar 199,72 dolar. Kemudian Hustle Party ada Innocent Usual, Wife Turn, sama Telegraph Voyage. Nah, hal ini juga bisa menjadi dasar keputusan untuk pengadaan ulang atau promosi film yang sekiranya similar dengan film-film ini. Kemudian selanjutnya ada rentals by kategori. Di sini merupakan visualisasi tree map yang menunjukkan jumlah penyewaan berdasarkan kategori film seperti sports, animation, family, dan lain-lain. Nah, di sini juga nggak hanya kategori aja, tapi juga di sini pakai rating, sehingga di sini kami menambahkan parameter. Jadi kalau misalkan ini kategori, terus kalau di pencet rating ini berubah menjadi rating, dan ini sama-sama juga menghitung masing-masing revenue. Jadi sports ada total revenue-nya berapa, terus yang rentals berapa banyak, kemudian yang rating juga eh, disertakan berapa jumlah yang merental per rating tersebut dan juga per total revenue tersebut. Selanjutnya, di sini juga kami memasukkan top 5 most frequent renters, yang mana grafik batang horizontal ini atau bar chart menampilkan 5 pelanggan dengan jumlah transaksi penyewaan terbanyak. Dan juga total film yang disewa terbanyak. Jadi di sini kalau di hover juga terlihat berapa total film yang dilakukan penyewaan dan juga total revenue-nya. Selanjutnya ada total customers by country. Di sini kita bisa melihat eh, sebaran jumlah pelanggan berdasarkan negara. Dengan bantuan Film Map ini, pengguna dapat melihat negara mana yang memiliki basis pelanggan yang paling besar. Nah, fitur ini juga sangat bermanfaat untuk ekspansi pasar dan penyesuaian strategi pemasaran global. Di sini juga bisa ngelihat total revenue-nya dan juga total persebaran customer-nya.
Selanjutnya ada daily revenue trend, yaitu grafik garis yang menggambarkan fluktuasi pendapatan harian dari penyewaan film. Tren ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi hari-hari dengan lonjakan atau penurunan pendapatan. Nah, hal ini juga dapat membantu manajemen untuk merencanakan promosi harian atau memahami perilaku pengguna dalam waktu tertentu. Selanjutnya ada average duration by month. Nah, ini juga merupakan grafik garis yang mana menunjukkan rata-rata durasi penyewaan film tiap bulannya. Pola ini menunjukkan kestabilan lama penyewaan yang konsisten selama periode waktu yang diamati, yang dapat menjadi indikator dari efisiensi sistem dan kebijakan sewa yang diterapkan. Kemudian, saya akan memperlihatkan dashboardnya eh, dengan tampilan full. Berikut adalah dashboardnya yang sudah dilakukan layout. Di sini yang pertama ada KPI overview, yaitu di mana kita bisa melihat total revenue, average rental price, kemudian average rental days, dan juga total customer dari DVD rental. Nah, di sini juga ada untuk bisa filter tahun dan juga bulan, nanti akan kita coba. Kemudian di sini ada daily revenue trend, average duration by month, total customers by country, dan juga rental status. Di sini kalau kita klik juga sudah terfilter. Ini contohnya. Kemudian kalau misalkan kita lakukan filter per tahun juga sudah bisa, atau melakukan filter per bulan. Kemudian di dashboard kedua ada rental details yang bisa diklik di sini. Ini akan mengarah langsung ke rental details yang mana rental details berisi film dan customer rental details. Di sini ada rentals by rating dan terdapat filter untuk kategori atau rating seperti yang sudah saya jelaskan tadi kalau kita bisa memilih untuk em, eh, view-nya mau yang mana. Ini sedang menampilkan view rating, kemudian jika kita klik kategori, ini akan menghasilkan rentals by kategori. Di sini juga ada top 5 most frequent renters dan juga most rented films. Untuk kesimpulan, yaitu proyek ini berhasil membangun sistem pipeline ETL dan dashboard interaktif berbasis Tableau untuk menganalisis performa bisnis penyewa DVD dengan integrasi data pelanggan, film, pembayaran, dan sewa. Pengguna dapat mengevaluasi tren pendapatan, kategori film, favorit, serta perilaku pelanggan. Untuk saran, implementasi dashboard dapat ditingkatkan dalam penambahan filter dinamis, integrasi data real-time, dan pengembangan sistem alert otomatis untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih responsif dan presisi. Demikian paparan dari kami mengenai implementasi Business Intelligence pada database rental DVD. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop share.